Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan juga rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan tirakat untuk mengunci hati pasangan versi Pasundan. Ya, ini dari sudut pandang Pasundan, Kalimantan dan Jawa. Nah, kunci keberhasilan dalam sebuah hubungan adalah kesetiaan, ya. Dan modal kesetiaan adalah dengan bersikap jujur dan terbuka pada pasangan, apapun yang terjadi. Kita lihat saja contohnya adalah loyal. Itu bukanlah suatu sifat yang dimiliki dari lahir. Loyal adalah karakter yang mesti Anda asah setiap dikala, ya. Karena seluruh orang pasti melakukan kekeliruan dengan bersikap tidak jujur pada orang yang tercinta. Nah, bila Anda ingin pasangan Anda setia, tidak ada salahnya Anda berikhtiar batin dengan bertirakat supaya pasangan Anda tidak selingkuh, tidak tergoda dengan orang lain. Nah, Anda bisa melakukan amalan tirakat pengunci hati seseorang secara jarak jauh. Ya, tirakat pengunci hati seseorang ini biasanya diijazahkan dari salah satu guru spiritual. Ya, terserah Anda ingin berguru dengan siapa. Nah, perlu Anda semua ketahui bahwa ya, setiap guru spiritual pasti memiliki cara tirakat pengunci hati pasangan yang berbeda-beda. Hal utama yang membedakan adalah asal dari guru spiritual tersebut. Nah, akan saya jelaskan mengenai perbedaan ini ya. Yang pertama kita lihat dulu dari versi Pasundan. Ya, ilmu pengunci hati ini saya terima dari seorang guru yang menguasai ilmu buhun atau ilmu tradisional tanah Pasundan. Ya, namun perlu diketahui metode ini memiliki kelemahan, ya. Kelemahannya itu beragam sekali. Nah, yang pertama, kelemahannya itu tidak berfungsi manakala diperuntukkan bagi pasangan suami istri, ya, ataupun calon suami istri yang tidak diketahui keberadaannya. Nah, dalam prosesi ini hari kelahiran dari target, ya, berdasarkan kalender Jawa ataupun kalau kita sering bilang itu weton, ya, dan orang yang dituju harus memiliki rambut. Nah, dalam prosesi magisnya ada bagian menghancurkan rambut kedua pasangan itu harus dilakukan sebelumnya, dan itu harus diikat terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana cara mengikat hati berdasarkan ilmu buhun ini? Ya, yang pertama, Anda harus memiliki rambut dua orang yang hendak disatukan. Ya. Lalu yang kedua, Anda harus mengetahui hari kelahiran orang yang Anda tuju, atau Anda harus tahu hari wetonnya, itu ya. Kemudian setelah itu silahkan jumlahkan hari kelahiran itu dengan menggunakan rumus Jawa, yaitu hari. Nah, hari yang pertama adalah Ahad, itu 5, Senin itu 4, kemudian Selasa itu 3, Rabu itu 7, Kamis 8, Jumat itu 6, dan Sabtu itu 9. Ya, kemudian dihitung dengan hari pasaran, yaitu Kliwon berjumlah 8, kemudian Legi berjumlah 5, Pahing berjumlah 9, Pon berjumlah 7, dan Wage berjumlah 4. Ya, sebagai contoh saja begini. Anda ingin menyatukan hati dua orang yang bernama Siti, ya, itu perempuan, ya. Kemudian yang laki-laki bernama Sujarwo. Nah, si Siti ini lahir pada Jumat Wage, berarti 6 tambah 4, ya, sama dengan 10. Kemudian Sujarwo ini lahir pada Kamis Legi, ya, 8 tambah 4, artinya 13. Lalu hari kelahirannya ini dijumlah, yaitu 10 tambah 13 sama dengan 23. Nah, setelah mengetahui jumlah hari kelahiran kedua pasangan itu, ya,
tengah malam lakukan salat hajat 12 rakaat. Ya, ingat 12 rakaat. Salam setelah selesai 2 rakaat, ya. Dilanjutkan dengan khatrah membaca surat Al-Fatihah yang masing-masing ditujukan kepada para leluhur, para nabi, wali, dan 2 nama yang hendak Anda satukan tadi. Nah, kemudian setelah mengirimkan doa, itu kemudian Anda lanjutkan dengan mengikat kedua rambut orang yang dikehendaki itu tadi. Ya, contoh tadi ada Siti dan Sujarwo, ya. Saat mengikat itu konsentrasi harus terpusat pada seolah-olah mengikat hati kedua orang yang namanya Anda sebut tadi. Ya. Kemudian setelah Anda ikat, kemudian Anda bungkus dengan more putih, ya, yang masih baru, ya, seperti membungkus jenazah lah, seperti itu. Lengkap dengan memberikan 3 kali pengikat, ya, 2 pada bagian ujung dan 1 pada bagian tengah. Nah, kemudian selanjutnya Anda letakkan bungkusan itu tadi di hadapan Anda dan bacakan mantra. Ya, mantranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat abdi ngahijikan antawis batin si, ya, kemudian sebutkan nama target Anda, sareng si, dan target kedua Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mantra itu tadi Anda baca sebanyak 77 kali, ya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca mantra kunci sebanyak jumlah dari hari weton kedua orang yang Anda tuju itu tadi, ya. Nah, selanjutnya setelah ritual sudah Anda baca, Anda tanam bungkusan tersebut tadi di sekitar rumah. Biasanya setelah bungkusan itu ditanam di dalam tanah, ya, itu akan muncul sedikit gangguan berupa bayang-bayang dari makhluk gaib atau khodam, ya. Namun khodam ini, ya, hanya menampakkan dirinya saja dan tidak mengganggu. Jadi Anda tidak perlu khawatir dan itu hal yang biasa. Nah, penanaman rambut yang dibungkus itu tadi harus cukup dilakukan selama 1 tahun saja, ya. Setelah itu bungkusan itu harus dibongkar dan dibuang, begitu. Nah, agar tidak hilang, ya, agar tidak hilang atau mudah ditemukan, sebaiknya tanam di dalam pot bunga saja atau dimanapun lah, ya, sekiranya aman dan bersih, gitu, ya. Ilmu ini tirakat dengan jumlah hitungan hari kelahiran berdasarkan kalender Jawa, ya. Menurut para guru, ya, jangan sampai membuat khodam atau makhluk gaib itu tadi bingung. Ya, ibarat tukang pos lah. Khodam itu akan cepat mendatangi orang yang alamatnya lengkap, ya, tujuannya lengkap, tujuannya jelas. Nah, jika alamatnya kurang lengkap, ya, seringkali terjadi salah sasaran pada nama yang yang Anda tuju, gitu, ya. Dalam kasus Sujarwo dan Siti tadi, dalam satu daerah bisa saja ada beberapa orang yang memiliki nama tersebut, ya. Maka dari itu perlu sekali diketahui weton atau hari lahir dari target Anda, ya, karena kodam, ya, bisa tahu alamat seseorang berdasarkan weton atau hari kelahiran seseorang itu tadi. Nah, kemudian ilmu pengikat hati ini mutlak menggunakan sarana berupa rambut, ya. Jika rambut salah satunya laki-laki atau pada umumnya, ya, sangat pendek atau bahkan yang gundul, sebaiknya gunakan konsep ilmu yang lain. Ya, Anda bisa gunakan yang versi Kalimantan. Nah, mengunci hati agar pasangan tidak berpaling ke lain hati, ya, versi pasangan ini lebih sederhana daripada versi ilmu buhun tadi yang versi Pasundan, ya. Caranya cukup berpuasa 3 Senin, yaitu 3 Senin 3 Kamis, ya, dan selama puasa amalannya dibaca sebanyak 16 kali, ya, cukup 16 kali saja. Nah, amalannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, terkunci kata Allah, terkunci kata Muhammad, terkuncilah jiwa dan raga, ya, kemudian sebutkan
nama target atau pasangan Anda kepadaku. Nah, lalu kita berbicara soal versi Jawa. Nah, konsep ini menggunakan media dari kerikan halus kuku ibu jari, ya, terutama tangan kiri, dan kerikan halus jempol kaki kanan. Nah, kedua kerikan kuku tersebut ditambah 3 lembar bulu kaki kiri yang dirajang halus. Nah, lebih amannya dibakar, kemudian abunya nanti dicampur dengan kerikan kuku yang dicampur dengan minuman, ya, seperti itu. Kemudian untuk lebih mantapnya lagi disertai dengan puasa pada hari kelahiran dan membaca mantranya. Ya, mantranya adalah priantang-priantong tak gantung atimu ning lawang atiku. Ya. Cep klekep pinatri jiwa ragane dan seterusnya. Begitu. Nah, selain itu Anda juga bisa menggunakan sebuah sarana pengasihan yang sudah jadilah. Jadi Anda tidak perlu lagi melakukan sebuah tirakat. Artinya sarana ini sudah saya ritualkan, jadi Anda tinggal pakai saja. Ya, terutama untuk mengunci hati pasangan Anda supaya tidak berpaling kepada orang lain. Nah, sarana berupa mustika gendam pengunci sukma. Ya, ini sudah saya proses secara khusus, secara spiritual sesuai dengan hajat dan tujuan Anda. Jadi nanti silakan hubungi kontak layanan saya untuk mengetahui prosesnya. Nah, itu tadi perbedaan tirakat untuk mengunci hati pasangan versi Pasundan, versi Kalimantan, dan versi Jawa. Ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambahkan wawasan serta pengetahuan, tambahan ilmu, dan bermanfaat untuk Anda. Ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.